Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mariana Ulfa, NIM 21101011111 kelompok B4. Izin mempresentasikan terkait dengan metodologi penelitian dengan judul Hubungan antara perilaku sadari atau pemeriksaan payudara sendiri dengan kejadian kanker payudara di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Desi Ari Astuti, SIT MKes. Ini adalah halaman judulnya, halaman depannya, kemudian ini adalah halaman judulnya, kemudian ini adalah halaman persetujuan, kemudian ini adalah kata pengantarnya, kemudian ini adalah daftar isi, kemudian ini ada daftar tabel. Pada daftar tabel terdapat tabel keaslian penelitian, definisi operasional, dan juga kriteria derajat hubungan koefisien korelasi. Kemudian selanjutnya ada daftar gambar, yaitu pada gambar kerangka teori dan juga gambar kerangka konsep. Kemudian pada daftar lampiran ada halaman persetujuan. Kemudian ini untuk abstrak dengan bahasa Inggris. Kemudian ini adalah abstrak bahasa Indonesia. Latar belakangnya yaitu menurut data Global Change tahun 2020, jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68.858 kasus baru kanker di Indonesia dengan jumlah kematian mencapai lebih dari 22.000 jiwa. Berdasarkan laporan WHO pada tahun 2018 mengatakan bahwa kanker payudara merupakan kanker yang paling umum terjadi di kalangan perempuan sehingga mempengaruhi 2,1 juta perempuan setiap tahunnya. Kanker payudara juga merupakan kematian tertinggi di kalangan wanita sehingga perlu dilakukan pemeriksaan sadari untuk mendeteksi dini kanker payudara dengan cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara perilaku sadari dengan kejadian kanker payudara di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional dengan pengumpulan data primer dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik accidental sampling dan analisa data menggunakan uji Chi-square. Baik, selanjutnya adalah bab 1. Untuk magnitudonya, itu dalam dunia, kasus kanker payudara juga meningkat, sehingga kanker payudara ini juga dikatakan umum terjadi di daerah berkembang dibandingkan dengan daerah maju. Tingkat kejadian ini bervariasi hampir 4 kali lipat meningkat di seluruh wilayah di dunia, dengan 27 kasus per 1.000 di Afrika, Asia Tenggara, dan Timur, 92 kasus per 100.000 penduduk di Amerika Utara, itu menurut Mardiana dan Kurniasari pada tahun 2021. Kemudian di Indonesia, menurut data Global Change tahun 2020, jumlah kasus baru kanker itu mencapai 68.858 dan kemudian WHO juga mengatakan bahwa kanker payudara ini merupakan kanker yang paling umum terjadi di kalangan perempuan sehingga pada tahun 2018 itu diperkirakan sekitar 627.000 wanita meninggal dunia karena kanker payudara. Sekitar 15% dari seluruh kematian dampak kanker pada wanita, menurut Nurhayati Nilawati dan Alvira pada tahun 2023. Kemudian, berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2018 terdapat 1.021 kasus kanker payudara yang menunjukkan dampaknya jumlah penderita kanker payudara cukup tinggi. Dan juga mereka yang berobat sudah berada pada stadium menengah terus berlanjut. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jogja tahun 2019. Sedangkan menurut profil kesehatan Kabupaten Sleman tahun 2019, angka kejadian kanker payudara adalah 1.472 orang, lebih banyak dibandingkan dengan kasus kanker serviks. Menurut Arafah dan Noto Broto, pada tahun 2017 ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku sadari, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan tentang sadari, sikap tentang sadari, dan keturunan dengan kanker payudara. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang terdiri dari dukungan penyedia layanan kesehatan dan aksesibilitas informasi. Kemudian, untuk dampak kanker apabila tidak ditangani dengan baik dapat terjadi atau menyebabkan masalah fisik, misalnya seperti perubahan bentuk tubuh dan juga masalah kesehatan mental atau kesehatan emosional penderita kanker payudara.
Nah, salah satu penyebab dari penyakit kanker payudara ini yaitu kurangnya kesadaran pasien untuk pemeriksaan dini, baik dari diri sendiri maupun dengan tenaga medis. Sehingga biasanya gejala-gejala yang awal dari penyakit ini tidak disadari oleh pasien, sehingga pasien menyadari bahwa dirinya sudah mengidap kanker stadium lanjut. Upaya pemerintah dalam pengendalian terkait dengan kanker payudara ini yaitu terkait dengan upaya promotif dan upaya preventif dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan kanker payudara dan deteksi dini kanker. Di mana program utama pemerintah pada kanker payudara yaitu adalah periksa payudara sendiri atau sadari dan juga periksa payudara klinis atau sadanis. Berdasarkan Permenkes nomor 29 tahun 2017 atas perubahan Permenkes nomor 34 tahun 2015 pasal 1 tentang penanggulangan kanker payudara dan leher rahim merupakan program layanan kesehatan masyarakat yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang disertai pelayanan kesehatan perorangan secara kuratif dan rehabilitatif yang berasal dari inisiatif masyarakat ataupun berdasarkan inisiatif perorangan yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif dan juga efisien. Persepsi masyarakat terhadap penyakit kanker payudara itu masih sangat rendah dikarenakan kurangnya informasi dan keinginan untuk mencari informasi mengenai penyebab dan pencegahan kanker payudara. Selain itu juga adanya ketakutan jika terdeteksi adanya kecurigaan kanker payudara sehingga menimbulkan keinginan untuk mengabaikan keluhan tersebut jika memang demikian selama tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, kurangnya informasi dapat menyebabkan ketidaktahuan remaja putri mengenai sadari untuk mendeteksi dini kanker payudara. Sedangkan untuk informasi itu dapat diperoleh dari televisi, radio, internet, media cetak, teman, tenaga kesehatan, dan juga keluarga. Kurangnya sumber informasi tentang pencegahan kanker payudara dapat meningkatkan kejadian kanker payudara. Apabila kanker payudara terdeteksi sejak dini, maka peluang kesembuhan akan tinggi. Menurut Rizka Hamdanesti Afzahul Rahmi pada tahun 2023. Berdasarkan Kemenkes RI tentang standar profesi bidan pada lingkup asuhan kebidanan masa antara, bidan mempunyai keterampilan dalam memberikan edukasi deteksi dini kanker payudara dengan sadari. Selain itu, bidan juga dapat memberikan KIE atau konseling, informasi dan edukasi terkait deteksi dini kanker payudara. Menurut penelitian yang dilakukan Putu Wahyuni dan Niluh Putu Suryani pada tahun 2002 menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengaruh dukungan keluarga, masyarakat, dan teman terhadap perilaku sadari. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari keluarga, masyarakat, persahabatan meliputi dukungan terkait keluarga dan teman yang melibatkan pemberian informasi, saran, atau umpan balik, memberikan penghargaan, memberikan perhatian, dan juga membantu menyediakan fasilitas, serta bersikap terbuka yang dilakukan secara konstan akan menimbulkan rasa nyaman dan semangat bagi responden. Berikut ini terkait dengan surah Al-Quran yang berhubungan dengan penyakit. Kanker payudara merupakan penyakit yang mengancam jiwa dan memerlukan perawatan medis yang tepat. Dalam Islam, kesehatan dianggap sebagai salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, menjaga kesehatan dan mencegah penyakit sangat dianjurkan dalam Islam. Seseorang yang terkena penyakit dapat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kesembuhan untuk penyakit yang diderita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Kemudian untuk rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara perilaku sadari dengan kejadian kanker payudara di daerah Kabupaten Sleman? Kemudian untuk tujuannya, yaitu ada tujuan umumnya dan juga ada tujuan khususnya. Kemudian ada manfaat untuk institusi, manfaat bagi dinas kesehatan, kemudian manfaat bagi bidan, dan juga manfaat bagi masyarakat. Kemudian ini untuk ruang lingkupnya. Kemudian ini ada respondennya, kemudian waktu penelitian dilakukan selama 1 semester, kemudian tempat penelitian ini dilakukan di Yayasan Kanker Indonesia atau Cabang DIY Kabupaten Sleman. Berikut ini adalah keaslian penelitian. Ini dalam penelitian yang saya lakukan itu terdapat 3 jurnal yang saya masukkan dalam keaslian penelitian. Kemudian yang kedua yaitu pada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka saya menyantumkan terkait dengan perilaku sadari dan juga kejadian kanker payudara. Dengan pembagian pada perilaku sadari terdapat pengertian, kemudian ada teori perilaku sadari yaitu terdiri dari help belief model yang merupakan suatu konsep yang mengungkapkan alasan dari individu untuk mau atau tidak melakukan perilaku sehat. Kemudian dalam help belief model ini
terdiri dari 6 komponen dan 4 diantaranya dapat mempengaruhi tindakan individu dalam upaya mencegah penyakit, yaitu persepsi kerentanan, persepsi keparahan, persepsi manfaat, dan juga persepsi hambatan. Kemudian ada tujuan sadari, kemudian ada cara mengukur perilaku. Menurut eh, Budiaje et al. Pada tahun 2013 itu cara mengukur perilaku itu ada tiga skala, yaitu yang pertama ada skala Thurson, skala Goodman, dan juga skala Likert. Kemudian selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku sadari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya Tias, Ratnawati, dan Rizkyana pada tahun 2003, faktor yang mempengaruhi perilaku sadari itu ada pengetahuan, sikap, tingkat pendidikan, keterpaparan informasi, dukungan tenaga kesehatan. Kemudian selanjutnya ada waktu untuk melakukan sadari. Waktu melakukan sadari ini efektif jika dilakukan pada usia muda karena wanita di usia produktif 15 hingga 49 tahun berisiko terkena tumor atau kanker payudara. Periksa sadari itu sebaiknya dilakukan setiap kali selesai menstruasi pada hari ke-10 terhitung mulai dari hari pertama haid yang dilakukan setiap bulan. Kemudian di sini adalah cara melakukan sadari. Kemudian selanjutnya yaitu variabel yang kedua, yaitu ada kejadian kanker payudara. Di sini saya menyantumkan terkait dengan angka kejadian kanker payudara di dunia dan juga di Indonesia dan juga di Yogyakarta. Nah, untuk DI Yogyakarta ini teridentifikasi sebagai provinsi dengan kasus kanker terbanyak di Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mencatat sebanyak 1.268 kunjungan rawat inap disebabkan oleh kanker payudara di tahun 2019. Itu menurut Sarvina dan Indriyawati pada tahun 2021. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kejadian kanker payudara. Yang pertama itu ada riwayat keluarga, jenis kelamin, usia, gaya, dan juga gaya hidup. Kemudian selanjutnya adalah dampak kejadian kanker. Dampak kejadian kanker ini adalah melibatkan kesehatan fisik dan juga mental pada penderita dan juga penerimaan diri pada penderita kanker yang kurang. Kemudian ada tanda dan gejala kanker payudara. Yang pertama itu tanda gejalanya ada benjolan pada payudara, kemudian ada benjolan di bagian ketiak atau aksila, kemudian itu perubahan pada bentuk dan ukuran payudara, kemudian yang keempat itu keluarnya cairan dari puting atau keluarnya cairan dari puting, kemudian yang kelima itu adalah variasi dalam puting susu, kemudian yang keenam itu adalah kulit payudara berkerut. Kemudian selanjutnya adalah hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Meskipun penyebab kanker payudara masih belum dipahami dengan jelas, namun penting untuk diketahui bahwa kejadian kanker payudara meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Berdasarkan penjabaran tinjauan pustaka di atas, dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku sadari dan kejadian kanker payudara. Faktor yang mempengaruhi perilaku seorang dalam bukan sadari adalah pengetahuan, sikap, tingkat pendidikan, dukungan keluarga, dan keterpaparan informasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kejadian kanker payudara adalah riwayat keluarga, jenis kelamin, usia, dan gaya hidup. Perilaku sadari dianggap sebagai langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mendeteksi secara dini kanker payudara sehingga dapat meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan kanker payudara dan menekan kasus kejadian kanker payudara khususnya pemeriksaan mandiri, observasi, dan palpasi kondisi payudara. Namun, perlu diketahui bahwa pemeriksaan payudara sendiri dapat meningkatkan kemungkinan deteksi dini bila dikombinasikan dengan metode pemeriksaan lainnya. Menurut Isari Septiana dan Sapitri pada tahun 2023. Berikut adalah kerangka teorinya. Di sini variabel bebasnya yaitu perilaku sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Kemudian variabel terikatnya adalah kejadian kanker payudara. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sadari yaitu ada pengetahuan, sikap, tingkat pendidikan, keterpaparan informasi, dan dukungan tenaga kesehatan. Pada variabel bebas dan variabel terikat ini akan ada hubungan dan akan diteliti. Kemudian untuk variabel faktor ini ada hubungan dan tidak diteliti. Sumber yang digunakan yaitu Prasetya Tias, Ratnawati, dan Rizkyana pada tahun 2023. Kemudian ini adalah kerangka konsepnya, di mana ini adalah perilaku variabel bebasnya, kemudian ini adalah variabel terikat, kemudian ini adalah variabel pengganggu. Kemudian untuk hipotesisnya, apakah ada hubungan antara perilaku sadari dengan kejadian kanker payudara di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta? Kemudian selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan secara cross-seksional, yaitu dengan cara mempelajari dinamika korelasi atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat melalui pengamatan terhadap objek yang diamati, wawancara, dan pengisian pertanyaan terstruktur terhadap responden. Menurut Chadwick pada tahun 2018, survei cross-seksional sangat cocok untuk menilai fenomena perilaku dan juga populasi. Kemudian untuk metode pengumpulan data yaitu data primer, yaitu data yang dikumpulkan atau diproses secara langsung oleh peneliti dari responden dengan menggunakan kuesioner sebagai alat ukur penelitian. Untuk lokasi dan waktu penelitian, yaitu lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Kanker Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk waktu penelitiannya yaitu dilakukan selama 1 semester, yaitu 6 bulan. Kemudian untuk populasinya yaitu seluruh penderita kanker payudara di Yayasan Kanker Indonesia cabang Kabupaten Sleman. Kemudian untuk sampelnya yaitu sebanyak 50 orang. Kemudian berikut untuk kriteria inklusi dan eksklusinya. Kemudian untuk uji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian di sini adalah variabel penelitian juga definisi operasional. Variabel penelitian ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu perilaku sadari, kemudian variabel terikatnya yaitu kanker payudara. Berikut ini untuk definisi operasionalnya. Kemudian ini adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket atau kuesioner yang dapat diartikan sebagai daftar pertanyaan yang struktur dengan baik, di mana responden hanya perlu menjawab dengan menggunakan huruf tertentu dan dapat diartikan sebagai instrumen pengumpulan data. Kemudian untuk analisa datanya, yang pertama itu adalah langkah yang harus diikuti saat memproses data. Yang pertama itu ada editing, yang kedua ada coding, yang ketiga ada processing atau input data, yang keempat ada scoring, yang kelima memasukkan data, yang keenam cleaning atau pembersihan data, yang ketujuh yaitu melakukan analisa data. Untuk analisa data di sini ada dua, yaitu analisa univariat dan juga bivariat. Analisa bivariat ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dengan dua cara, yaitu uji chi-square untuk mengetahui apakah ada hubungan atau tidak antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan juga ada uji keeratan hubungan untuk mengetahui seberapa erat hubungan dari masing-masing variabel. Dan berikut ini ada tabel kriteria derajat hubungan koefisien korelasi. Kemudian selanjutnya adalah etika penelitian. Dalam melakukan penelitian, apabila jika subjek penelitiannya adalah manusia, maka perlu dipahami hak asasi manusia yang mendasar. Penelitian yang dilakukan benar-benar melindungi kebebasan manusia karena manusia mempunyai kebebasan untuk memutuskan sendiri. Pertama di sini ada informed consent atau persetujuan atau kesepakatan. Kemudian yaitu anonymity atau tidak ada nama merupakan permasalahan yang dijamin penggunaan objek penelitian dengan tidak menuliskan nama responden. Kemudian yang ketiga adalah kerahasiaan. Kemudian berikutnya ini adalah daftar pustaka. Namun sebelum daftar pustaka itu adalah lampiran kuesioner. Namun dikarenakan variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini tidak ada pada penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu, maka untuk penelitian kali ini saya akan membuat kuesioner sendiri sehingga nanti perlu dilakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Baik, berikut ini untuk daftar pustakanya. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.